Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, serta penjelasannya, yaitu kitab Fadlullahis Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut, hadirin yang dirahmati Allah, penjelasan hadis 654 dari bab 284, yaitu babun man qala yustajabu lil abdi malam ya'jal. Dalam arti doa seorang hamba insyaallah mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Kemudian sempat kita sampaikan di pertemuan yang terakhir, ada beberapa syarat yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala tentang sebuah doa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita jelaskan di antaranya adalah an yakuna bihudhuril qalb, intinya dengan khusyuk, dipanjatkan doa itu dengan khusyuk. Jadi jangan sampai seorang di antara kita berdoa, lisannya berdoa, akan tapi akalnya di perkara yang lain, fikirannya di perkara yang lain, atau hatinya di perkara yang lain, akan tapi tetap fokus dan khusyuk terhadap doa tersebut yang ia panjatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya doa itu juga apa? Ibadah, dan setiap ibadah itu harus dilaksanakan penuh dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, orang yang berdoa dikatakan adalah orang yang muslim, orang yang mukmin, na'am, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari orang yang kafir. Yang berikutnya itu 1, 2, 3. Yang pertama an yakuna bihudhuril qalb, khusyuk tadi. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga yang berdoa itu muslim dan mukmin. Yang keempat alla ya'tadiya fihi bima yukhalifus sunnah, tidak melampaui batas menyelisihi sunnah. Kemudian ini yang akan kita jelaskan cukup panjang lebar insyaallah pada malam hari ini, karena di pertemuan yang terakhir kita sampai di sini, sampai di poin yang keempat ini. Jelas atau tidak itu? Taib. Di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam arti doa itu tidak menyelisihi, bukan hanya as-sunnah ya, akan tapi tidak menyelisihi petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Misalnya
Beliau di sini rahimahullahu taala mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan tadarru', dengan khusyuk, dengan rendah hati, wa khufyah, dan juga dengan suara yang lembut. Kita jelaskan hadirin yang dirahmati Allah bahwa ini dikatakan dasar daripada setiap doa atau zikir yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Dasarnya seperti itu. Dasarnya ketika ia berdoa atau ketika ia berzikir, pastinya dengan suara yang apa? Yang lembut. Dalam arti yang didengar oleh dirinya saja, kecuali di dalam keadaan atau kondisi yang dibutuhkan untuk mengeraskan suara, atau memang suasananya seperti itu. Jadi di sini ada 2 poin dalam pembahasan kita. Poin yang pertama, berzikir, berdoa sirran. Poin yang kedua, berzikir dan berdoa jahran. Jahran kalau sirran dalam arti apa? Dengan tidak keras, suara tidak keras, lembut, yang mendengar hanya dirinya saja. Jahran, atau sebelum kita masuk ya sedikit aja kita ingin menyinggung apa itu tentang bacaan seseorang yang di dalam solat. Misalnya solat zuhur ya, atau solat asar, itu kan sirran, betul atau tidak? Atau semua solat nafilah itu sirran kecuali yang tarawih. Akan tapi bagi makmum juga sirran. Walaupun subuh, maghrib, isya yang jahran itu bagi imam, akan tapi bagi makmum apa? Sirran. Atau yang difahami sirran di sini apa? Betul, tidak mengeraskan suara, akan tapi jangan sampai yang membaca juga tidak mendengar. Jelas atau tidak? Jangan sampai yang membaca juga tidak apa? Tidak mendengar apa yang dia baca. Ini sama dengan tidak membaca. La jahran wala sirran ini. Jadi jangan difahami bahwa sirran itu benar-benar tidak ada suaranya. Tidak, ada suaranya, akan tapi yang tidak didengar oleh yang di sampingnya, tetapi didengar oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Ketika si makmum membaca surah Al-Fatihah dan wajib baginya membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah dan dengarkan dengan baik surah Fatihah itu untuk antum sendiri. Jelas atau tidak? Karena wallahu alam ya, kita lihat kadangkala mulutnya itu enggak gerak. Jadi enggak gerak dalam arti apa ya? Enggak mingkem banget sih. Jadi geraknya itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan bahwa misalnya apa? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdu. Nah, Alhamdu ini mau nggak mau bibir antum moncong gitu, monyong gitu. Karena di sini ada dhammahnya. Faham atau tidak? Ya. Itu mau tidak mau. Gerakan bibir seperti itu ya. Gerakan bibir seperti itu menunjukkan bahwa orang itu membaca. Jelas atau tidak itu? Dan seperti itu para ulama mengajar murid-muridnya. Jadi jikalau seorang ulama misalnya melihat muridnya sedang melaksanakan sholat sunnah, dilihat wajahnya, loh kok bibir ente ini geraknya biasa-biasa aja gitu. Nggak mungkin untuk ente melafadzkan atau mengucapkan wow atau yang ada dhammahnya ya. Terus bibirnya itu tidak
ke depan gitu. Apa maksudnya? Enggak monyong, tapi monyongnya enggak keterlaluan ya. Jelas atau tidak itu? Karena seperti itu jikalau kita mempelajari tentang bacaan Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan makharijul huruf, yang berkaitan dengan tajwid dan lain sebagainya. Ala kulli hal, yang kita ingin garis bawahi apa? Sirran itu dengan suara yang lembut, ya, khufyah, dengan suara yang lembut. Maksudnya apa dengan suara yang lembut? Yang mendengar hanya dirinya saja. Jelas itu ya? Bukan maknanya tidak mendengar sama sekali. Naam, karena di sisi lain tentang makharijul huruf, ya, tentang sin, tentang sad, tentang ta dan lain sebagainya, dia juga harus mengetahui, harus mendengarnya. Ala kulli hal. Tadi kita bilang firman Allah Subhanahu wa taala, jelas itu insyaallah ya tentang sirran itu ya. Juga bukan maknanya apa? Bukan maknanya di salat sirran dijadikan jahran. Sehingga si makmum itu membaca Al-Fatihah sampai-sampai didengar, jangankan orang yang di sampingnya, shaf yang ketiga ngedengar dia baca Al-Fatihah. Ini namanya bukan sirran lagi, jahran. Jadi intinya jangan berlebihan ya. Dan juga jangan apa? Mengurangi atau menghilangkan yang wajib. Tayyib. Di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa tadi kita bilang? Dalam surah Al-A'raf ya, yang berbunyi ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Tayyib. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati dan juga dengan suara yang lembut. Sungguh Dia Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tayyib. Di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini atau menafsirkan ayat ini, yaitu ayat 55 dari surah Al-A'raf, itu beliau katakan bahwa ayat ini kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf juga, akan tapi ayat 205. Ayat berapa? 205. Yang berbunyi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi kalau ayat yang 55 ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, ya, kalimatnya sama atau huruf-hurufnya sama, kha, ya, fa, ta marbuta. Akan tapi di ayat 55 khufyah, sementara di ayat 205 khifah, dan maknanya sama. Dalam arti wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan ingatlah atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu fi nafsik, dalam dirimu, dengan rendah hati, tadarru'an, wa khifatan, dan juga dengan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara, wadunal jahri minal qaul. Taib, afwan sebelumnya. Ana bilang tadi maknanya sama. Naam, makna ayat 55 dan ayat 205 maknanya sama. Apa secara umum maknanya itu? Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan apa? Tadarru', dengan rendah hati, dan juga dengan suara pelan. Dengan suara apa? Pelan. Akan tapi makna kalimat khufya wa khifa, afwan, kita bilang tadi bentuknya sama, kha, fa, ya, ta marbuta. Akan tapi secara zahir ada perbedaan dalam makna. Kalau yang khufya itu dikatakan khufya, ada kaitannya dengan kalimat khafiyun. Jadi sesuatu yang khafi. Intinya yang khafi itu apa?
yang tersembunyi. Nah, dalam arti di sini suara yang lembut atau yang pelan. Akan tapi kalau khifah, nah ini diperhatikan ya. Kalau khifah secara zahir dari kalimat khauf, yang artinya itu ada apa artinya? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi maknanya wadunal jahri minal qaul. Dalam arti tidak mengeraskan dan tidak mengeraskan suara. Thayyib. Coba diperhatikan dari awal ayat 205. Yang kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa ayat ini sama dengan ayat 55 dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik." Naam. Jikalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi nafsina, fi anfusina, fi nafsi, dalam diriku. Dalam arti apa dalam diriku? Ya sendirian antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adabnya, akhlaknya tidak mengeraskan suara. Faham atau tidak itu? Faham atau tidak itu? Nah, jadi pembahasan ayat 55 dan ayat 205 dari surah Al-A'raf itu jikalau zikir tersebut atau doa tersebut ya dibaca sendirian antara si hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jikalau dibaca di tengah-tengah keramaian dan itu membutuhkan, perhatikan ya, tidak semua keramaian membutuhkan untuk dikeraskan suara. Akan tapi itu membutuhkan untuk dikeraskan suara, maka itu termasuk daripada zikir yang jahr ya, yang masyru', dalam arti yang juga disyariatkan. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, kita pernah menulis tentang hal itu, kita bilang pada tahun 2007 ya, yaitu tentang al-qaulul jali fi bayani hukm al-dzikrul jama'i, dalam arti al-qaulul jali, pendapat atau perkataan yang jelas, fi bayani hukmi al-dzikrul jama'i, perkataan yang jelas dalam menjelaskan hukum al-dzikr al-jama'i, zikir secara jama'i atau dengan keras suara. Tapi sini kita jelaskan di halaman 39. Ini perkara khilafiyah, sebelumnya harus kita fahami dengan baik, harus kita fahami dengan benar. Ya, ini perkara apa? Perkara khilafiyah yang jangan dibesar-besarkan. Ya. Dan harus diakui khilafiyah. Harus diakui khilafiyah. Kalau enggak diakui khilafiyah itu aneh. Wong para ulama membahasnya gitu. Jelas atau tidak? Jadi ada al-mani'un, ada al-mujizun. Ada yang melarang dan ada yang apa? Yang membolehkan. Ya sudah, ini perkara khilafiyah. Jangan setiap kita bilang perkara khilafiyah enggak mau diakui. Dia maunya hanya satu pendapat. Ya enggak bisa. Kalau perkara khilafiyah, bilang perkara khilafiyah. Dan pasti ada lebih daripada satu satu pendapat. Kemudian dipelajari. Jangan disembunyikan. Dipelajari, diteliti, ditelaah, munakasyah, diskusi, bertanya, talabul ilm. Karena semua perkara khilafiyah, ya ini secara khusus untuk tulabul ilm, semua perkara khilafiyah itu butuh penelitian dari talibul ilm. Walaupun dia mengikuti salah satu daripada pendapat yang ada, akan tapi antum talibul ilm, sibukkan diri dengan ilmu itu. Nah, kemudian dijelaskan atau disampaikan apa adanya tanpa ada ta'assub atau kefanatikan. Intinya yang ingin kita sampaikan ya pada malam hari ini, bahwa itu suatu yang masyru', disyariatkan, yaitu az-zikrul jama'i, zikir bersama-sama dan pastinya dengan mengeraskan suara, dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala dalam sahihnya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, inna lillahi malaikatan
sayyarah fudulan yattabi'una majalis adz-dzikr. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang selalu berjalan. Perhatikan ini ya. Memiliki malaikat-malaikat yang selalu apa? Yang selalu berjalan. Yang dimana mereka itu mencari majelis-majelis zikir. Ya. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajadu majlisan fihi zikrullah qa'adu ma'ahum. Jikalau mereka mendapatkan ada majlis yang di majlis itu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini mereka duduk bersama mereka. Intinya, ini hadis yang panjang lebar ya. Di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, akan tapi Dia Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikatnya itu, min aina ji'tum? Dari mana kalian datang? Para malaikat itu berkata, ji'na min ibadin laka fil ard. Kami datang dari hamba-hambamu yang ada di atas muka bumi. Dalam arti kami telah berkumpul bersama mereka, duduk bersama mereka. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunak. Yang dimana mereka itu semuanya bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan mereka berdoa. Tayyib. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir hadis ini, qad ghafartu lahum fa'a'taituhum ma sa'alu. Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka dan aku telah memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Tayyib. Penjelasannya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita bilang hadis ini di Sahih Al-Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ففيه فضل الاجتماع للذكر وجواز الجهر بالذكر لأن في الحديث يسبحونك ويكبرونك بصيغة الجمع. Kemudian kata beliau, wal muradu bi majalis dzikr hiya al majalis allati tashtamil ala dzikrillah bi anwa'i dzikr. Dalam arti hadirin yang dirahmati Allah, yang dimaksud daripada majlis zikir di sini ya, berbagai macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tasbih, takbir dan lain sebagainya. Dan juga di dalam hadis ini ada keutamaan berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibolehkan untuk mengeraskan suara dalam berzikir itu. Karena di hadis ini dikatakan mereka itu bertasbih dengan jama', yusabbihunaka, mereka bertasbih, yukabbirunaka, mereka bertakbir, yuhallilunaka, mereka bertahlil, la ilaha illallah, wa yahmadunaka, mereka mengucapkan alhamdulillah, wa yas'alunaka, mereka berdoa. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka laksanakan itu semua dengan suara yang apa? Dengan suara yang keras. Kemudian di hadis yang lain, misalnya di hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ana inda, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam arti hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Jadi aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila hambaku berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jikalau ia berzikir kepadaku dalam dirinya, maka aku juga berzikir dalam arti menyebutnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum.
jikalau mereka itu berzikir kepadaku di mala, di tengah-tengah keramaian, maka aku juga akan menyebut mereka di tengah-tengah keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Ini jelas dalam hadis qudsi ini ada dua macam zikir yang kita bilang tadi. Zikir dalam diri sendiri dengan suara pelan, dan zikir di tengah-tengah keramaian dengan suara apa? Dengan suara keras. Bahkan di sini kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, kata beliau, wa dzikru fil mala'i la yakunu illa an jahr. Dan zikir di keramaian, jadi kata Allah begini, wa in dzakarani fi mala'in, apabila hambaku berzikir kepadaku di tengah-tengah keramaian. Di sini kata Imam As-Suyuti, la yakunu illa an jahrin. Dan itu tidak terjadi kecuali jikalau mereka mengeraskan suara. Taib. Kemudian hadis yang lain, atau yang terjadi dalam kehidupan Umar ibn Khattab, majaan Umar radhiyallahu taala anhu, ini kita singkat ya, min annahu kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina bitakbir. Taib. Rawahul Bukhari ta'liqan wa wasalahu Sa'id bin Mansur min riwayati Ubaid bin Umair. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, walaupun dikatakan mu'allaq, akan tapi sudah disambung sanadnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Taib. Umar ibn Khattab, Sayyiduna Umar bertakbir di kubbahnya, maksudnya di kemahnya ya, di Mina waktu beliau haji, dengan suara keras. Dan di kemah itu ya, pastinya bagi yang sudah pernah haji, antum kan enggak sendirian di kemah, betul atau tidak? Pastinya kan ada rombongan, ada orang-orang lain. Memang betul, hati-hati loh, godaan setan kebanyakan itu di situ. Banyak yang ngomongin orang jamaah haji di Mina, karena hari-harinya di Mina, di kemah, capek baca Quran, capek zikir, capek doa, terus ngomongin orang. Itu terjadi loh. Ala kulli hal, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bertakbir di Mina, di kemahnya, dengan suara keras, fayasma'uhu ahlul masjid, sampai-sampai masjid yang di luar kemah beliau itu mendengar suara Umar bin Khattab. Fayukabbirun, terus yang di masjid bertakbir. Oh, ini takbirnya Amirul Mukminin ini, Umar bin Khattab. Mereka bertakbir bersama Sayyidina Umar. Jama'i apa bukan jama'i? Hah? Jama'i. Coba kalau ada yang buat kayak begitu sekarang di Mina, antum rombongan atau pimpinan rombongan, antum bertakbir di situ, berzikir dengan suara keras, sak kemah semua, kemah yang berikutnya bukan mengikuti, mengingkari. Betul ya? Kemah yang di samping bukan mengikuti, mengingkari. Tapi kalau di zaman Amirul Mukminin, jangankan kemah yang di sampingnya, kemah-kemah yang di sampingnya mengikuti semua, masjid yang di sampingnya mengikuti. Bahkan dikatakan apa? Fayasma'uhu ahlul masjid, yang di masjid mendengar takbir Umar bin Khattab. Mereka bertakbir, fayukabbirun. Wa yukabbiru ahlul aswaq, sampai ke pasar. Bayangin coba. Mulai dari suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab, takbirnya dengan suara keras di Mina. Kemudian diikuti oleh semua yang ada di Mina itu, sampai kedengaran ke masjid. Diikuti oleh yang ada di masjid, sampai kedengaran ke pasar. Diikuti sampai yang di pasar. Dikatakan apa? Hatta tartajja Mina bitakbir, sampai Mina itu goyang dengan takbir mereka. Allahu Akbar. Itu syiar. Itu syiar. Ada tak seorang di antara mereka yang bilang kepada Umar bin Khattab, "Kaif ente melaksanakan suatu yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah?" Rasulullah haji, bukan ente tok yang haji.
Rasulullah haji dan Rasulullah pernah di Mina. Tapi beliau tidak melaksanakan demikian. Ada yang ngomong kayak begitu? Enggak ada. Tolong difahami ya, agama ini dengan caranya yang menyeluruh. Ya, dengan caranya yang menyeluruh. Maksudnya apa? Difahami sirah Rasul, difahami sirah para sahabat, difahami sirah para tabi'in, begitu juga para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan setengah-setengah. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga di riwayat yang lain bahwa Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum kana ya'tiyani as-suq ayyam al-'ashr fayukabbiran la ya'tiyani as-suq illa lidzalik. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan juga Abu Hurairah, mereka ini mendatangi pasar di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Ayyam al-'ashr, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ngapain? Apa yang mereka laksanakan? Fayukabbiran. Mereka berdua bertakbir. Di pasar itu dengan suara keras yang didengar oleh orang lain, la ya'tiyanis suqa illa lidzalik. Mereka tidak mendatangi pasar kecuali untuk tujuan itu. Bukan untuk tujuan jual beli. Akan tapi untuk tujuan bertakbir dengan suara keras. Hadirin yang dirahmati Allah, takbirnya mereka dan juga takbirnya Sayyidina Umar di Mina waktu haji dengan suara keras. Ini syiar atau bukan syiar? Syiar. Untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia, di waktu-waktu yang mulia. Jangan sampai waktu-waktu mereka lalai, diingatkan dengan cara seperti itu. Ini wasilah untuk menghidupkan sya'air Allah, syiar-syiar Allah yang memang harus dihidupkan pada waktu-waktu tersebut. Jadi enggak harus ceramah terus, mengingatkan mereka terus, jamaah ini 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, perbanyak ya dari takbir kepada Allah, perbanyak dari tahlil kepada Allah, karena hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu betul semua. Cuman mau sampai kapan antum ceramah terus itu? Dan juga enggak mungkin untuk ceramah di tengah-tengah pasar, itu enggak mungkin. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Para sahabat ini sangat peduli terhadap kehidupan kaum muslimin. Para sahabat ini sangat peduli untuk mereka ini menghidupkan syiar-syiar Allah di waktu-waktu atau di hari-hari yang mulia. Bagaimana caranya? Banyak cara. Di antara cara yang dibuat oleh Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah yang tidak diingkari oleh siapapun dari para sahabat dan juga para tabi'in, mereka bertakbir dengan suara keras di pasar di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari dan lain sebagainya. Intinya panjang lebar hadirin yang dirahmati Allah, dan ini sudah kita diskusikan ya. Apa yang kita tulis ini di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Son'a di negeri Yaman, dan situ kita membuat 2 kelompok. Kelompok yang membolehkan dzikir jama'i, pimpinannya ana. Ya karena kita yang nulis. Kelompok yang membolehkan ana pimpinannya. Bahkan dengan kitab. Terus kelompok yang tidak membolehkan. Ya, ada pimpinannya, fulan bin fulan. Ya, alhamdulillah kita diskusi dengan baik. Dengan cara yang ilmiah, ya. Penuh dengan akhlak yang mulia, karena nggak ada yang mau berani macam-macam. Di KBRI ente mau macam-macam apaan? Kan kayak itu kan? Ada utusan Intel di situ ada. Utusan Intel ada Pak siapa waktu itu. Terus perwakilan dari Dubes juga ada. Para pejabat hadir semua. Mau macam-macam dah. Dipulangin ente langsung. Dicap mana paspor ente, jeder, keluar. Masalah, jangan balik lagi. Akan tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan guru kita yang mulia waktu itu yang memimpin kita dalam menulis kitab ini yaitu
Al-Ustadz Ad-Doktor Syekh Saleh bin Abdullah Al-Dhabyani. Al-Ustadz Ad-Doktor. Jadi kalau Ustadz Doktor itu kalau di sini di Indonesia itu profesor. Ya. Profesor Dr. Syekh Saleh bin Abdullah Al-Dhabyani hafizahullah taala, yang dimana beliau salah satu pengajar di Jamiatul Iman di Sana'a. Intinya semuanya itu bisa dikaji dengan baik, ya, dengan ilmu agama yang baik, dengan ilmu syariat yang baik, dengan penjelasannya yang baik, dengan dalil-dalilnya yang jelas, dengan pendapat para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Tayyib. Kemudian kemarin juga sempat kita sampaikan bahwa tentang zikir ba'da shalah, ya, tentang zikir ba'da shalah beserta doanya, itu juga termasuk daripada perkara khilafiyah untuk dikeraskan atau dipelankan, dan itu juga harus diakui seperti itu, karena di madhab Imam Syafi'i dikatakan boleh min ajli ta'lim, ya, untuk pengajaran. Bahkan Al-Imam Al-Adhra'i dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa Imam Al-Adhra'i salah satu ulama Syafi'iyah yang membolehkan untuk zikir tersebut dibaca terus menerus dengan suara yang keras setiap selesai sholat fardu, bukan hanya dibatasi untuk sampai mereka hafal, tidak, akan tapi terus menerus silahkan. Kemudian berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang dimana beliau mengetahui zikir Rasulullah atau suara atau sholat Rasulullah selesai dengan suara Rasulullah yang beliau dengar apabila beliau berzikir setelah sholatnya itu. Intinya itu pembahasan juga dibahas oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Itu juga jangan dibesar-besarkan, ya. Akan tapi diikuti. Apa diikuti? Diikuti aturan masjid yang ada. Jikalau antum tidak suka dengan zikir jama'i, ya sudah, kalau bisa, ana tidak mewajibkan. Kalau bisa jangan sholat di masjid yang zikirnya jama'i setelah sholat supaya tidak membuat keributan. Oh, ini kan masjid rumah Allah, terserah antum. Memang rumah Allah, yang bilang rumah ana, yang bilang rumah antum siapa? Rumah Allah, fadhal sholat di situ. Akan tapi jangan membuat perkara-perkara yang aneh, perilaku-perilaku yang aneh, tindakan-tindakan yang aneh, jangan membuat keributan. Begitu juga bagi orang yang suka dengan zikir jama'i, doa jama'i, dan itu yang lebih sreg. Jikalau enggak ada seperti itu, mungkin dia menganggap ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Ya sudah, sholat di masjid yang apa? Yang mengeraskan suara dalam zikir. Kalau bisa seperti itu. Jangan sholat di masjid yang tidak mengeraskan suara. Kalau bisa, kalau memang dia memilih seperti itu supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi keributan lah di antara umat Islam. Akan tapi jikalau difahami bahwa ini perkara yang dalam arti ada khilafnya di antara para ulama, dada dia luas untuk menerimanya, tafadhal, sholat dimanapun. Jelas atau tidak itu hadirin yang dirahmati Allah? Jikalau misalnya sholat seperti sekarang di Masjid An-Nur, Masjid An-Nur setelah sholat itu zikirnya tidak dikeraskan, doanya tidak dikeraskan, masing-masing berzikir, masing-masing berdoa. Seperti itu yang terlaksana di masjid ini. Ada masjid yang lain mungkin melaksanakan berbeda, diikuti. Misalnya apa? Jikalau seorang sholat di Masjid An-Nur, kemudian dia tidak ingin sholat di masjid yang lain, terus dia ingin berzikir dan berdoa setelah sholat di Masjid An-Nur, zikir dan berdoa akan tapi dengan suara yang antum saja yang mendengarnya. Betul atau tidak? Jangan sampai mengeraskan, nanti kalau mengeraskan repot juga. Begitu juga di masjid yang lain, ya. Taruhlah para takmir memahami, jamaah inti memahami. Kadang-kala ada orang yang datang yang tidak faham hal seperti itu.
Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, di masjid jikalau di situ ada zikir jamaihnya, terus dia ingin mengikuti atau doanya dia ingin mengikuti, ingin mengamini doanya, silahkan. Itu juga masyru', itu juga disyariatkan. Jelas atau tidak itu hadirin yang dirahmati Allah? Jadi jangan menganggap bahwa ini salah. Yang ana laksanakan ini yang sudah sangat benar, akan tapi yang lain itu salah. Ana tidak suka dengan hal yang seperti. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Keadaan umat ini bisa dikatakan ya apa ya? Kadangkala hubungan seorang dari mereka ini kepada Allah ini sangat jauh. Sangat jauh. Dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu direndahkan. Dan umat Rasulullah ini umat marhumah loh. Umat marhumah. Umat yang dalam arti insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum misalnya keliling dari desa ke desa, antum dakwah keliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, tanya kepada seorang di antara mereka itu untuk berzikir setelah sholat di hadapan antum. Ayo Pak, panjenengan coba ucapkan zikir setelah sholat. Seakan-akan jenengan selesai dari sholat sekarang. Ayo sebutkan zikirnya. Kadang-kala nggak bisa, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi jangan dianggap yang di kampung itu seperti yang di kota. Yang di desa itu seperti yang di kota. Jangan disamakan gitu. Nah, ketika ada misalnya masjid-masjid yang setiap hari, setiap selesai daripada sholat fardu, dikeraskan suaranya, itu juga ada beberapa jamaahnya yang belum hafal zikir tersebut dan sudah bertahun-tahun. Bayangkan coba, sudah bertahun-tahun. Gimana sekarang untuk mengajarkan kepada mereka itu? Mau disuruh diam, wallah nggak bakal zikir dia. Atau bakal zikir yang lain, bukan yang sesuai dengan setelah sholat itu. Jelas atau tidak itu hadirin yang dirahmati Allah? Oleh karena di sini kita harus penuh dengan apa? Penuh dengan hikmah. Dan juga seperti yang disampaikan, katanya juga ada yang bilang kalau dia sholat di masjid yang setelah sholat itu zikirnya keras, itu mengganggu sholatnya. Loh, kenapa antum mengganggu? Kenapa mengganggu sholat antum? Ya karena ana masbuk. Yang nyuruh ente masbuk siapa? Terus katanya setiap hari masbuk. Setiap hari masbuk, setiap hari terganggu. Nah ini kan aneh. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Jadi itu bukan serta-merta ya. Itu bukan datangnya dari kepala desa, dari wali kota, dari bupati yang menetapkan masjid ini boleh berzikir jama'i, ini enggak boleh. Enggak seperti itu. Sudah kita bilang ini perkara khilafiyah. Masjid ini mengambil salah satu pendapat, masjid yang kedua mengambil pendapat yang lain. Selesai perkaranya. Selesai perkaranya. Kalau mau dibahas panjang lebar, tafadhol silahkan, kita duduk, kita diskusi, kita munakasyah, kita jelaskan. Akan tapi dengan syarat, apa itu? Tujuan talabul ilm, bukan tujuan debat. Karena kalau tujuan debat capek juga. Kata Imam Syafi'i, naqashtu aliman faghalabtuhu wa naqashtu jahilan faghalabani. Jadi aku mendebat orang yang alim, aku kalahkan. Tapi kalau aku mendebat orang yang bodoh, ya aku yang kalah. Dengan tujuan talabul ilm, ahlan usahlan. Kemudian itu semuanya diterima. Sebagaimana seperti yang sudah bilang, ini sudah kita diskusikan tahun berapa ini? Tahun 2007. Ditengahi oleh pemerintah setempat. Siapa pemerintahnya? KBRI itu pemerintahnya. Walhamdulillah. Intinya cukup banyak yang menerima atau cukup banyak yang mengetahui. Akan tapi dengan syaratnya ya, zikir jama'i tersebut. Maksudnya apa? Penuh dengan wibawa. Ini digaris bawahi. Zikir jama'i itu masyru'. Doa mengeraskan suara masyru'.
zikir, mengeraskan suara masyru', di tengah-tengah keramaian masyru', akan tapi penuh dengan haibah, penuh dengan wibawa, penuh dengan waqar, penuh dengan sakinah. Jikalau sudah keluar dari hal itu, tiba-tiba ada jogetnya dan lain sebagainya, itu sudah bukan zikir jama'i lagi. Jelas atau tidak? Jadi kadangkala ada orang-orang juga yang melampaui batas dalam hal ini. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang masyru' itu disalahkan oleh yang lain. Jelas atau tidak? Jadi pihak yang lain gampang menyalahkan, pihak yang satu ini juga melampaui batas. Apa itu melampaui batas? Ya seperti itu, joget dalam zikir. Itu enggak ada joget dalam zikir itu. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar. Dari madhab Imam Syafi'i sendiri yang kita kentalkan dalam pembahasan kita dalam kitab kita ini, yaitu Al-Qaulul Jali fi Bayani Hukum Al-Dzikr Al-Jama'i. Apalagi jikalau di situ ada ikhtilatnya, campur aduk laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, itu sudah tidak masyru' lagi. Jadi walaupun itu masyru', akan tapi sekali lagi ada batasan-batasannya, ada syarat-syaratnya. Secara umum apa? Itu adalah ibadah yang harus dilaksanakan penuh dengan wibawa, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sakinah, penuh dengan tumakninah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin untuk hal-hal yang mulia itu tiba-tiba dicampuri dengan hal-hal yang sering terjadi oleh ahli dunia. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, jadi tolong ini difahami dengan baik, difahami dengan benar. Jikalau itu yang kita dapatkan, pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, insya Allah juga sikap kita kepada yang lain, sikap yang baik dan juga sikap yang benar. Fa'ala kulli hal, ini sudah habis waktunya, agak panjang lebar tentang hal ini tidak apa-apa. Insya Allah itu semua yang kita sampaikan itu semuanya ilmu, ya. Sebagai penutup, kemarin kita juga mendengar kabar yang sangat mengejutkan, ya, dan posisi kita waktu itu di Gresik, di Surabaya, tentang kematian saudara kita, yaitu Abdul Ghalib. Namanya Abdul Ghalib, ya, kan sering dipanggilnya Ghalib bin Abdul Aziz Al-Hadrami. Dan beliau masih muda, walaupun betul intinya sebabnya adalah serangan jantung dan lain sebagainya, itu cara Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah Subhanahu wa taala, akan tapi harus difahami bahwa al-maut la yufarriqu bainas saghiri wal kabir. Kematian itu tidak akan membedakan antara yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, tidak akan dibedakan oleh al-maut, oleh kematian. Dan alhamdulillah yang kita ketahui dari beliau, dari al-akh Abdul Ghalib Al-Hadrami, orang yang baik. Oleh karena yang kita dengar juga yang menguburkannya cukup banyak. Begitu juga beliau aktif dalam pengajian kita ini. Betul atau tidak? Dan di pertemuan kita yang terakhir kan bukan Sabtu kemarin, Sabtu yang sebelumnya itu, kita ketemu sama beliau masih ada. Akan tapi seperti itu, tidak ada seorang di antara kita kapan ia meninggal dunia dan di mana ia meninggal dunia. Akan tapi mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling penting. Akan tapi yang bisa kita nilai dengan baik tentang al-akh atau saudara kita Abdul Ghalib Al-Hadrami, bahwa muamalah beliau, hubungan beliau dengan semua manusia adalah muamalah yang baik. Hubungan yang baik. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, insya Allah dicintai oleh semua orang, oleh semua kalangan, oleh semua golongan.
Oleh karenanya mereka semuanya berbondong-bondong hadir memakamkan Abdul Ghalib Al-Hadrami, dan mereka berbondong-bondong juga berdoa untuk beliau. Cinta dari manusia itu, hadirin yang dirahmati Allah, kepada orang lain, itu insya Allah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena di hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, "Idza ahabballahu 'abdan", apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril. Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Terus Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai hambaku fulan." Disebut namanya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari orang-orang yang dicintai, termasuk dari hamba-hamba Allah yang dicintai. Jikalau itu yang terjadi, disebut nama antum. Coba antum bayangkan, nama antum disebut oleh Allah. Siapa kita? Siapa kita? Akan tapi seperti itulah seorang hamba kalau sudah dicintai oleh Allah, ini belum mati, si hamba ini belum mati, masih hidup di dunia. Akan tapi dicintai oleh Allah, dipanggil. Dan Allah memanggil siapa? Tuan daripada malaikat-malaikat Allah, pimpinan daripada malaikat-malaikat Allah, yaitu Jibril, dipanggil untuk menghadap kepada Allah, untuk Allah menginfokan satu info tok, inni uhibbu fulanan, sungguhnya aku mencintai fulan. Disebut oleh Allah namanya. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk Jibril mencintainya. Sami'na wa ata'na. Jibril juga mencintai si hamba itu. Kemudian kata Rasulullah, Jibril infokan kepada semua malaikat, perhatikan, kepada semua malaikat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Disebut juga namanya oleh Jibril, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut namanya. Disebut oleh Jibril namanya, bahwa Allah telah mencintai fulan. Wahai para malaikat, hendaklah kalian mencintainya, dan semua malaikat mencintainya. La ilaha illallah. Berapa jumlah malaikat itu, hadirin yang dirahmati Allah? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Al-Baitul Ma'mur? Al-Baitul Ma'mur itu di atas langit ketujuh. Dan itu hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Al-Baitul Ma'mur itu kalau di bumi ya, Al-Baitul Haram, Ka'bah, itu untuk manusia. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah di situ. Tapi kalau Al-Baitul Ma'mur itu di atas langit ketujuh posisinya, setelah langit ketujuh. Bahkan ada yang mengatakan setelah Sidratul Muntaha. Itu tempat para malaikat beribadah. Kata Rasulullah apa? Setiap hari masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur 70.000 malak. 70.000 malaikat. Dan mereka keluar. Yang keluar ini tidak kembali lagi. Kemudian masuk lagi 70.000 lagi. Keluar lagi, yang keluar tidak kembali lagi. Masuk lagi 70.000 lagi. Jadi setiap hari masuk 70.000 malaikat-malaikat yang baru. Sampai bangkitnya hari kiamat. Berapa jumlah mereka? Sangat banyak. Sangat banyak. Di hadapan mereka semua, perhatikan ini, di hadapan mereka semua itu, Jibril alaihissalam menginfokan bahwa Allah telah mencintai fulan dan aku telah mencintainya. Hendaklah kalian semua para malaikat mencintainya. La ilaha illallah. Nah, terus di akhir hadis itu kata Rasulullah apa? Di antara tanda-tandanya di dunia, dalam arti tanda-tanda kebaikan untuknya di dunia, yudha'u lahu al-qabul. Semua perkaranya itu diterima. Dalam arti diterima oleh manusia, disukai oleh manusia, dicintai oleh manusia. Jadi cinta manusia kepada seorang hamba itu insya Allah bukti bahwa si hamba itu dicintai oleh siapa?
oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barakallahu fikum, jangan membuat keributan. Jangan membuat permusuhan. Silahkan untuk dia memusuhi antum, akan tapi jangan antum menganggap dia sebagai musuh antum. Dia sedang digoda oleh setan. Apalagi kita ini akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Di hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah, semua hamba-hamba Allah insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi fayaghfiru li jami'i khalqihi, kata Rasulullah. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua orang, kata Rasulullah. Yang pertama al-musyrik dan yang kedua al-musyahin. Yang digaris bawahi al-musyahin ini, insyaallah tidak ada di antara kita yang musyrikin, kita semuanya muwahhidin. Akan tapi yang musyahin ini yang banyak. Apa musyahin? Yang bermusuhan. Yang bermusuhan. Yang statusnya pada malam nisfu Sya'ban masih memiliki musuh. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya biarkan apa yang mereka buat, cintai mereka, sayangi mereka. Apalagi mereka itu termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan mereka ketika antum sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Jangan menganggap seorang di antara mereka sebagai musuh atau dari kaum kerabat antum sendiri. Jangan sampai seorang di antara kita memiliki musuh dari kaum kerabatnya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Terus bagaimana hal yang seperti ini, keadaan seperti ini? Allahumma ighfir li dzunubi, ini dari mana? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Tapi bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di antara syaratnya ini kenapa enggak terpenuhi? Di antaranya apa? Jangan bermusuhan. Jangan bermusuhan. Oleh karenanya jikalau ada seorang di antara kita ingin memulai, ingin meminta maaf kepada kaum kerabatnya, atau dia memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, itu bagus. Dan itu ada dasarnya di dalam as-sunnah, demi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan pada malam Sya'ban ini, atau pada bulan Sya'ban ini, yang akan terjadi pada malam apa? Nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita Ghalib atau Abdul Ghalib tiba-tiba pindah ke alamul barzakh. Ada yang tahu tak bahwa dia akan meninggal dunia? Ada yang tahu bahwa dia akan meninggal dunia? Dia meninggalnya itu sudah masuk bulan Sya'ban atau belum? Ada yang tahu bahwa dia akan meninggal dunia intinya di awal bulan Sya'ban ini sudah tidak lagi bersama kita? Enggak ada yang tahu. Wallahu alam, nanti pada malam nisfu Sya'ban, sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, siapa yang meninggal di antara kita, kita juga enggak tahu. Akan tapi kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan umur kita semua dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat, dan sebelumnya pada malam nisfu Sya'ban, dan juga mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan catatan, jangan bermusuhan dan jangan sampai masih memiliki musuh. Betul, wajar seorang di antara kita kalau memiliki musuh di dunia, dia enggak hidup di surga. Dia hidup di dunia. Wajar kalau dia memiliki musuh. Akan tapi tolong difahami, ada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya di sini. Jangan berkepanjangan, jangan berlebihan. Jikalau ada waktu yang dimana di situ Allah menurunkan rahmatnya, ampunannya, itu yang antum hadang, itu yang antum dapatkan semaksimal mungkin. Apa syaratnya? Kata Rasulullah, jangan bermusuhan, jangan musyahin. Sami'na wa ta'na. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Dan alhamdulillah, intinya pas kita dengar kabar beliau meninggal dunia itu, ya, setelah dikubur, kemudian di malamnya kita di pondok kita bacakan 30 juz bersama santri-santri kita, 30 juz untuk beliau, untuk saudara Abdul Ghalib Al-Hadrami, dan juga kita doakan dari santri-santri kita yang dimana mereka itu fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dakwah mereka atau doa mereka semuanya mustajab. Itu yang bisa kita berikan untuk beliau. Karena sekali lagi, di pandangan ana pribadi, beliau adalah orang yang baik. Wala uzakkihi 'alallahi ahada.
Akan tapi itu di pandangan kita. Kita selalu menjumpainya di masjid. Kita selalu menemuinya di masjid. Kita selalu melihatnya aktif di majelis ta'lim. Apa yang bisa kita berikan untuk beliau di alam barzakh ini kalau bukan doa? Kalau bukan meminta rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita di pondok tahfidzul Quran, kita baca dan juga kita perintahkan santri-santri kita untuk menyelesaikan pada malam itu juga 30 juz dan niatkan untuk beliau Saudara Abdul Ghalib Al-Hadrami, dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan perkara itu juga didukung oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas, ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.